Ini Pak Jokowi, ini Pak Presiden Bangladesh. Diorang dikatakan hendak menjalinkan hubungan perdagangan. Pak Jokowi, saya setuju sangat. Saya berterima kasih sangat-sangat kalau Pak Jokowi sudi bekerjasama dengan Presiden ni, Bangladesh ni. Kalau bolehlah Pak Jokowi, saya merayu, ambillah pekerja-pekerja Bangladesh dari Malaysia. Seorang influencer Malaysia mengatakan kekhawatirannya, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai jumlah tenaga asing yang ada di Malaysia, khususnya dari Bangladesh. Kemudian dia juga bahkan sampai memohon-mohon kepada mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo. Kala itu Joko Widodo masih jadi Presiden Republik Indonesia, Bahkan ia mengatakan agar Indonesia ini bisa membawa pekerja Bangladesh di Malaysia ke Indonesia. Simak videonya. Ini Pak Jokowi, ini Pak Presiden Bangladesh. Diorang dikatakan hendak menjalinkan hubungan perdagangan. Dalam pertemuan itu, Jokowi menyebut Bangladesh sebagai sahabat bagi Indonesia dan Jokowi ingin persahabatan ini terus dikembangkan. Bangladesh adalah sahabat bagi Indonesia, persahabatan ini harus diperkuat untuk memberikan manfaat bagi rakyat kita, kata Jokowi. Pak Jokowi, saya setuju sangat. Saya berterima kasih sangat-sangat kalau Pak Jokowi sudi bekerjasama dengan Presiden ni, Bangladesh ni. Kalau bolehlah Pak Jokowi, saya merayu, ambillah pekerja-pekerja Bangladesh dari Malaysia pergi ke sana. DBKL harus pantau dan tengok. Okey, DBKL harus pantau dan tengok keadaan seperti ini. Alright? Bukan tutup mata saja DBKL, penguatkuasa di Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, ini bandaraya ibu kota negara kita. Di mana tengok seperti sampah saraf. Okey, macam kita tinggal di negara Bangladesh. Adakah ini negara kita? Right? Satu ketika ini Jalan Silang ni adalah satu tempat yang dikatakan heritage. Okey, heritage ibu kota negara kita, tapi ini sekarang dah dari heritage dah. Dah jadi macam ibu kota seperti Dhaka, seperti warga asing yang duduk sini semua ramai. Alright, cuba kita tengok. Kita tunjukkan, kita nak bukakan mata penguatkuasa dan juga menteri-menteri untuk tengok. Tempat penjagaan, tak ada follow standard of penjagaan. Right? Oh, mampu dah. Oh, Bangla saja ni. Malaysia. Naik bah percuma pun Bangladesh. Serius. Dapat taksi orang gitu. Benjai mata ni sedar dia kata siapa dah kita buka-buka tengok. Allah, Mumbai yo. Bukan Mumbai ni, Mumbai. Sudah itu pagi. Kyo, Sasara, Kyo Batizara, aisen ni Malaysia. Baure tare amra aisen kan. রি বাবা রে দেশে থাকতে খালি শুনছেন এই আসসালামু আলাইকুম গাইস দেখেন মালয়েশিয়া কত লোক আইছে লোকের কি অবস্থা হাজার লোক Saya menangkap dua poin penting dari apa yang disampaikan oleh seorang influencer Malaysia tadi. Yang pertama, dia mengajukan permohonan gitu. Bentuknya permohonan kepada Presiden RI. Kala itu masih menjadi presiden, sekarang udah menjadi mantan presiden. Agar apa? Agar bisa membawa pekerja asing di Malaysia ke Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia mengungkapkan kekhawatiran atau keresahannya mengenai jumlah pekerja asing yang ada di Malaysia, khususnya dari Bangladesh, dari Nepal, dari Pakistan mungkin itu Nah, jika hal ini dibiarkan, lama-lama Malaysia akan berubah wajah. Keresahan itu bukan tanpa alasan jika fenomena ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin wajah Malaysia akan berubah secara perlahan. Identitas kebangsaan bisa terkikis.
bukan karena invasi bersenjata, tapi ya karena pergeseran sosial dan budaya yang datang melalui arus migrasi pekerja asing yang tak terkendali. Miris, ya tentu gitu. Bahkan lebih dari itu, mengkhawatirkan. Ketika sebuah negara terlalu bergantung pada tenaga asing, ada konsekuensi yang tak bisa dihindari. Ya, yaitu perekonomian lokal akan terguncang. Bukan hanya karena lapangan kerja diisi oleh orang luar ya, tapi karena generasi muda tempatan perlahan kehilangan motivasi dan kebanggaan untuk bekerja di tanah sendiri ya. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah warga lokal mau mengisi sektor-sektor yang selama ini dianggap kasar seperti konstruksi, kebersihan, dan perkebunan kelapa sawit? Jika jawabannya tidak, lalu kemana para pemberi kerja harus mencari tenaga? Tidak mungkin industri dibiarkan lumpuh hanya karena warga tempatan gengsi. Ya, maka jalan pintasnya adalah mendatangkan pekerja asing. Tapi disinilah dilema ya. Dilema itu akan bermula gitu. Para pekerja asing yang datang dari jauh rela bekerja keras demi menyambung hidup ya. Namun seringkali harus menanggung tekanan ganda. Yang pertama dari tempat kerja yang menuntut dan dari masyarakat lokal yang mulai merasa terancam gitu. Kasihan ya tentu gitu. Mereka itu ya manusia juga gitu, sama, bukan mesin. Mereka itu datang karena kebutuhan, bukan kesenangan ya. Solusinya tidak cukup hanya dengan membatasi kedatangan pekerja asing. Yang jauh lebih penting adalah membenahi pola pikir warga lokal ya, membenahi. Jadi harus dibinahi pola pikirnya nih teman-teman ya. Sudah saatnya masyarakat berhenti menghakimi pekerjaan dari kasarnya atau rendahnya gaji ya. Semua pekerjaan itu ya selama halal dan dilakukan dengan cara yang jujur, layak dihargai. Ya, cobalah lihat dari sisi lain. Pekerjaan itu ya bisa jadi pengalaman berharga, batu loncatan untuk karir yang lebih baik. Jika kalian bisa menunjukkan dedikasi dan kerja keras, perusahaan pun akan melihat nilai kalian. Kenaikan gaji, promosi jabatan, atau bahkan peluang usaha bisa terbuka. Jangan tunggu pekerjaan bersih datang ya, sementara lapangan kerja yang ada diisi oleh orang luar. Dan kalian hanya bisa menonton dari pinggir sambil gigit jari, kan miris gitu ya. Nah, negara itu milik kalian gitu. Jadi jangan biarkan orang lain mengisi peran yang seharusnya bisa kalian ambil. Jangan cuma jadi penonton, jangan cuma menonton, apalagi sambil menggigit jari gitu ya. Aduh ya sedih ya, wajar gitu sih ya, tapi jangan berhenti juga di air mata itu. Ubah kesedihan itu jadi semangat untuk bangkit. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.